Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial ya. Tomlins Laboratory Management Information System versi 2. Jadi ini adalah kelanjutan dari versi 1 sebelumnya, di mana pada versi 2 ini ada beberapa fitur tambahan supaya sistemnya lebih stabil, lebih informatif, dan lebih berfungsi dibanding versi 1 sebelumnya. Video tutorial ini kurang lebih sekitar 15 menit, jadi silakan tonton sampai habis karena video tutorial ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Kita buka aplikasi Tomlinsnya. Seperti ini tampilan awal, dan ini adalah main menunya. Ada beberapa tombol di sini yang punya fungsi masing-masing, dan di sebelah kiri ini adalah fitur yang sudah tersedia. Fitur ini sangat mirip ya dengan program aplikasi dari luar negeri, misalnya C-Class atau SciNet. Tapi ini tampilannya sangat sederhana. Langkah pertama, setelah masuk ke Tomlins, kita go to setting dulu, masukin passwordnya. Oke. Setelah itu, kita bisa edit ya. Yang warna hijau, kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya metode, jumlah sampel, standar seri yang digunakan, password. Jadi di sini passwordnya bisa disesuaikan untuk admin, untuk bagian preparasi, untuk penimbangan, untuk pembacaan di instrumen, dan quality control, dan kalau misalnya ada tamu gitu. Dan ini aplikasinya sangat sederhana ya, tapi sangat berfungsi gitu untuk aplikasi di laboratorium. Setelah itu kita kembali ke home, datanya akan disimpan. Setelah itu mari kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu register juga. Kita masukin juga passwordnya. Setelah itu kita klik get last job. Misalnya kita ambil yang paling terakhir, kita edit ini, misalnya ke 8 ya. Baru kita mengambil template yang kita sudah buat. Nah, di sini kita masukin jumlah sampelnya, misalnya 300 sampel ya. Tanggal penerimaan, misalnya 23 Januari. Oke. Nah, yang lainnya ini sudah terisi pada saat kita pembuatan template ya. Ini kita buat template sebelumnya supaya nanti tidak perlu diisi manual gitu. Setelah itu kita klik create job. Kita akan diarahkan ke pembuatan label dan worksheet. Bisa kita masukin nilai vertiknya, misalnya R 17, 12, 72. Misalnya kita 300 sampel ya, misalnya 300 sampel, 300. Oke. Tapi untuk prefix from dan ini semuanya bisa kita isi dengan nomor atau teks. Jadi terserah gitu, bisa number atau teks. Setelah kita isi, baru kita klik. Tunggu prosesnya sampai selesai untuk membuat worksheet dan label. Oke, setelah itu kita pergi ke sample preparation atau sample weighing, karena kedua ini fiturnya sama ya. Kita bikin aja, masukin password. Oke, setelah itu kita klik open new job untuk mendapatkan job yang kita akan proses. Buka. Setelah itu kita klik metodenya, misalnya akun ini 30 ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa scan langsung menggunakan scanner, dan akan langsung diarahkan ke sel tujuan. Ini akan terintegrasi langsung dengan timbangan. Jadi kalau misalnya kita melakukan print di timbangan, nilainya akan langsung masuk ke sel ini.
kita ketik manual aja dulu misalnya. Kalau misalnya kita scan dengan nilai yang salah, dia akan kembali lagi, akan muncul warna merah dan tidak bisa masuk. Jadi nilai scannernya harus sama dengan sampel ID seperti ini. Nah, ini akan kita arahkan lagi ke sel tujuan. Misalnya kita ketik manual dan seterusnya sampai sampel terakhir. Jadi timbangan akan terintegrasi langsung dengan PC ini. Setelah berat sampel dimasukkan semua, kita kembali dulu ke home dengan mengklik tombol ini. File updated. Setelah itu kita ke instrument reading. Open jobnya. Setelah itu kita pilih elemennya. Di sini kalau sudah berwarna hijau, berarti sudah terintegrasi dengan instrumen. Artinya sistem dengan instrumen itu sudah saling terkoneksi kalau warnanya sudah hijau. Tapi kalau misalnya mau manual, kita tinggal klik saja manual. Kalau misalnya di auto kan tinggal diklik auto. Jadi status sekarang sudah mode auto ke instrumen. Misalnya sudah ada pembacaan hasil dari misalnya dari AS, nilai AU-nya misalnya 1. Otomatis AU finalnya ini sudah di auto calculation berdasarkan berat sampelnya. Ya. Contohnya 1,21 lagi. Oke. Kalau misalnya di sini ketemu blank, misalnya nilai blanknya 0,02, akan ada muncul notifikasi. Kalau misalnya di sini ketemu blank, muncul notifikasi bahwa pembacaan kita inlier. Ini nilainya, nilai minimum, nilai maksimum, dan keterangannya inlier. Oke. Seterusnya misalnya hasilnya ini 1,23 dari AS. Ini misalnya 1,43. Ini misalnya 2,2. Nah, di sini ketemu lagi standar ya, ketemu standar. Akan ada notifikasi, nilainya pembacaan standar adalah 2, nilai batas bawahnya 1,9, nilai batas atasnya 2,3, batas hasilnya inlier. Akan ada muncul notifikasi pada saat pembacaan. Dan seterusnya. Jadi kalau menemukan duplikat di sampel ID, maka akan muncul notifikasi seperti ini untuk menunjukkan hasil pertama dan hasil kedua untuk dibandingkan. Dan sekalian juga muncul informasi persen variasinya. Jadi bisa langsung dibandingkan gitu. Ini juga kalau misalnya menemukan duplikat akan muncul notifikasi hasil pertama dan hasil kedua. Setelah pembacaan di AS sudah selesai, klik Save to Home untuk kembali ke Home. Setelah itu kita ke Final Result. Masukin password. Kita akan diarahkan ke Final Result. Open jobnya 15. Nah, ini akan otomatis akan memunculkan hasil sulap dari pembacaan AS. Untuk quality control dan volume control. Setelah itu akan klik chart untuk melihat chart untuk blank, standar, dan duplikat. Sebentar. Oke. Data subsidiarnya. Sudah di sini chartnya ciri 1, ciri 2, ciri 3 blank dan duplikat. Kalau misalnya ada yang warna kuning di sini atau warna merah, berarti kalau kuning itu berarti variasinya antara 10 sampai 20. Sedangkan kalau chartnya warna merah, variasinya itu di atas 20%. Ini adalah garis LCL dan UCL-nya untuk melihat apakah standarnya itu masih di batas-batas yang sudah ditentukan.
sedangkan ini adalah nilai blanknya. Jadi sangat informatif saat ini. Setelah pengecekan standar, blank dan duplikat sudah oke, kita kembali ke final report. Nah, kita bisa masuk ke data yang sudah di essay. Ini menginformasikan progres jobnya untuk masing-masing elemen, berapa jumlahnya, berapa persen progresnya. Kalau misalnya sudah selesai semua, sudah 100%, kita bisa finalkan reportnya. Ini, setelah itu kita klik final report, preliminary atau final tergantung progresnya. Misalnya progresnya belum final, kita bisa klik preliminary. Oke, data di-update. Final reportnya akan disimpan di folder ini. Jadi semua data disimpan di folder ini, termasuk final report untuk preliminary dan final. Setelah itu kita kembali lagi ke home. Jadi pembuatan label, kita klik tombol ini, baru kita pilih filenya, misalnya ini. Silahkan tunggu sampai diarahkan ke foldernya. Baru klik ini, labelnya sudah dibuat. Bisa langsung di print. Untuk pengisian CRM-nya kita bisa klik ini, masukkan password. Setelah itu kita bisa masukkan nilai aktual CRM-nya untuk batas atas dan batas bawah sesuai dengan elemennya. Setelah itu kita keluar untuk kembali ke home. File updated. Untuk isi chartnya by time, kita bisa klik ini, masukin password, nanti diarahkan ke isi all chart. Setelah itu kita bisa tambahkan di sini CRM-nya, elemennya apa, waktunya misalnya dari 1 Januari sampai 31 Januari. Setelah itu kita klik charts. Nah, di sini datanya masih sedikit ya, jadi yang terlihat cuma data yang ada, tapi data ini mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari yang ada di database. Kalau misalnya kita mau rubah CRM 2 misalnya, kita klik lagi ini. Oke. Untuk sumbu Y-nya akan terupdate secara otomatis berdasarkan data yang ada gitu. Setelah itu kita tekan save untuk kembali ke home. File updated. Jadi untuk manajemen ada 5 fungsi di sini. Yang pertama adalah job progress. Ini untuk menentukan berapa sampel yang sudah diterima, yang sedang dikerjakan, yang sudah dilaporkan. Kita bisa memilih waktunya di sini, misalnya tanggal 1 atau tanggal 30 berdasarkan waktu ya. Setelah itu kita klik, akan muncul jumlah job yang terima dan jumlah sampel yang sedang dikerjakan ada 7 job dan yang sudah dilaporkan ada 5 job 1 sampel. Chartnya ini adalah data harian ya, berdasarkan berapa banyak sampel yang diterima berdasarkan harian, berapa sampel yang sudah dilaporkan berdasarkan data harian. Jadi kita lagi di sini ada consumable, kita masukin password. Nah, kita klik ini untuk mendapatkan data stock on hand terakhir. Jadi inilah data stok yang terakhir. Kalau misalnya ada tambahan yang kita ambil, misalnya ini 100 liter, misalnya di sini ada barang yang masuk hari ini, misalnya 200 liter. Kita klik tanggalnya, misalnya tanggal 22 misalnya, baru kita update database. Nah, datanya sudah terupdate. Setelah itu kita keluar sampel storage, kita masukin sampel storage-nya, misalnya job ini pubnya disimpan di mana, cost reject-nya disimpan di mana, dikerjakan oleh siapa gitu, dan seterusnya. Ini juga ada maintenance. Untuk data-data maintenance, misalnya job crusher, problemnya apa, penggantiannya apa,
statusnya sudah dikerjakan oleh saudara beta ya, dan seterusnya. Di sini juga ada B3 waste. Ini tanggal 29. Sorry. Dan di sini tanggal 29. Nama waste-nya apa, jumlahnya berapa, treatment-nya seperti apa, dia termasuk waste kelas berapa gitu. Dan seterusnya bisa diisi sesuai dengan tanggal pada saat waste-nya dibuang gitu ya. Setelah itu untuk informasi ini ada MSDS, ini masih under construction untuk versi berikutnya. Nah, di sini untuk chemical supplier sebagai informasi tambahan saja bila membutuhkan bahan kimia atau peralatan lab. Nanti di sini akan ada perusahaan dari dalam negeri dan dari luar negeri untuk memudahkan menemukan supplier yang cocok untuk keperluan lab. Saya kira cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan LIMS ini sangat bisa membantu dalam mengelola lab, utamanya khususnya untuk lab-lab yang ada di pertambangan.